Saya minta diringankan, saya minta dibukakan jalan waktu itu. Tapi saya masih merasa nggak ada jawaban. Sholat lah saya kan. Selesai sholat, ketemu jawabannya sama teman saya. Mas, anak buah saya kan, Mas, ini ketemu jawabannya, caranya gini. Oke, siap, laksanakan. Beres. Karena waktu sholat zuhur itu saya ya benar-benar di sujud akhir tuh saya mohon, ya Allah, saya dan tim saya menghadapi masalah, tolonglah kami gitu. Dijawab kontan sama Allah. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ya mab'adu. Sahabat Asik Ngaji, semoga semuanya ada dalam sehat walafiat dan semoga semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, rahmat, maghfirah dan ridha Allah. Semoga senantiasa menaungi kita semuanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ikhwafillah, berjumpa kembali bersama kami di channel Asik Ngaji, channel yang insya Allah bersama antum semua menyuarakan yang hak dan melawan fitnah tuduhan serta kebatilan-kebatilan yang ada. Bagi sahabat-sahabat yang baru bergabung, silahkan klik saja tombol subscribe-nya. Semoga berkah dan bermanfaat dalam rangka membentengi akidah kaum muslimin dari penyesatan, pemurtadan yang ada yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab kepada Islam. Untuk itu kami ucapkan banyak terima kasih kepada ikhwafillah yang ikut berpartisipasi menyebarkan syiar ini, menyebarkan dakwah ini melalui share, subscribe dan like, komen sebagainya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas perjuangan kita dengan balasan yang berlipat ganda. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, ikhwafillah, pada kesempatan kali ini kita akan menampilkan dua video, yang mana dua video ini datang dari, yang pertama dari seorang murtadin, yang kedua dari seorang mu'alaf, yang mana kedua ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bedanya, murtadin ini tatkala berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala justru katanya doanya tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan berbeda dengan mu'alaf. Mu'alaf ini tatkala berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala justru doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini kita menampilkan hal ini untuk sebagai ibrah atau pelajaran untuk kita, bahwa tatkala kita betul-betul sesuai dengan apa yang Allah inginkan atau Allah Subhanahu wa taala harapkan dari kita, untuk tatkala kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pasti dan yakin doa kita akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, kita akan banyak belajar dari mu'alaf ini, yang mana mu'alaf ini keimanannya sangat kuat luar biasa, bahkan tatkala beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ibadah itu sebagai kebutuhan buatnya, kebutuhan untuk dirinya tatkala dia melaksanakan aktivitas dan lain sebagainya. Masya Allah, ini merupakan pelajaran yang sangat berharga, pelajaran yang sangat penting untuk kita, yang tentunya sayang untuk kita lewatkan, ikhwafillah. Baik, supaya tidak lama-lama lagi, kita akan saksikan ke videonya, dan silakan tetap enjoy dan kita simak video berikut ini. Silakan ikhwafillah. Dari kecil saya udah mengalami hal-hal yang cukup berat lah, gitu kan. Karena kebetulan saya juga dilahirkan dari keluarga yang bisa dibilang menengah ke bawah lah, gitu. Segala sesuatu saya dapatkan dengan hasil kerja keras, gitu lah. Dan beranjak dewasa, saya menikah, dan saya sekarang udah menikah. Saya dikaruniai 3 orang anak dari 1 istri. Di situ baru mulai terasa kehidupan saya berat, gitu. Tapi saya tetap jalani. Sholat, mengaji tetap saya jalankan sesuai ajaran saya dari dulu, gitu. Setelah itu, seiring berjalannya waktu, semakin hari semakin kesini, beban yang saya pikul sangat teramat berat. Sampai saya dari kampung halaman saya coba mengadu nasib ke kota ini. Dan pas datang di perantauan, saya tetap menjalankan ajaran-ajaran Muslim. Saya sholat, saya mengaji, gitu. Sholat-sholat selain 5 waktu juga saya kerjakan. Sampai ke sini, ke perantauan, saya belum dapat pekerjaan. Tapi saya coba bertahan dengan
kepercayaan saya waktu itu. Lama-lama semakin hari dan bulan berganti, semakin tahun gitu kan, saya di sini juga udah bertahun-tahun. Beban hidup saya itu semakin berat gitu. Sampai saya kenal sama teman-teman, saya minta pekerjaan ini, pekerjaan itu gitu kan. Kuli-kuli kasar seperti kuli bangunan saya udah coba gitu. Saya tetap berdoa waktu itu dengan ajaran saya, kepercayaan saya yang dulu. Saya minta diringankan, saya minta dibukakan jalan waktu itu. Tapi saya masih merasa nggak ada jawaban. Nah, ikhwatillah, barusan kita sudah saksikan videonya dan kita sudah dengarkan kesaksiannya. Katanya tatkala Bapak ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala merasa dirinya belum atau tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwatillah, sebetulnya kalau misalnya kita mengetahui daripada hakikat doa itu sendiri, bahwasannya Allah Ta'ala sudah berfirman dalam Al-Quran, faqala ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian kepadaku, kata Allah, maka aku akan perkenankan doa kalian, aku akan berikan apa yang engkau mau, kata Allah. Tetapi pertanyaan di sini adalah, tatkala kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah sudah sesuai dengan apa yang Allah inginkan atau belum? Misalkan, ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah makanan kita sudah halal? Tatkala kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah baju kita sudah halal? Minuman kita sudah halal? Atau bahkan justru dipenuhi dengan barang-barang yang haram? Nauzubillah min dzalik. Terus ketika kita berdoa kepada Allah, apakah doa itu betul-betul tulus dalam hati kita dan penuh dengan keyakinan bahwa doa itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala? Tapi kalau saya melihat tadi pernyataan Bapak ini, justru dia meragukan doa itu. Jadi artinya Bapak ini menyalahi hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kata Nabi, berdoalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan keyakinan dan jangan tergesa-gesa. Artinya tergesa-gesa itu dia hanya beberapa kali doa lalu kemudian dalam hatinya mengatakan bahwa Allah itu tidak mengijabah doaku, Allah itu tidak memperkenankan doaku. Artinya dia sudah tergesa-gesa dan suudzon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal pemberian Allah itu adalah pemberian yang terbaik dari sisinya untuk kita. Karena kita tidak mengetahui bagaimana ke depannya, kita tidak mengetahui bagaimana kita nanti untuk selanjutnya, begitu kan? Sedangkan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, yang menjadikan kita, itu sudah mengetahui apa yang terbaik untuk kita. Dan boleh jadi tatkala kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena dosa kita terlampau banyak, lalu kemudian Allah ampunkan terlebih dahulu dosa-dosanya, sehingga tatkala dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala justru dosa-dosanya itu dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kuncinya tatkala berdoa kepada Allah, jangan sampai dalam hati kita itu suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kaidah pertamanya, ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian kepada Allah, maka Allah akan perkenankan doa kalian. Dan boleh jadi doa yang belum dijawab di dunia ini, Allah akan berikan nanti spesial, bahkan lebih besar di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Dan ikhwafillah, setelah orang ini katanya berdoa kepada Allah dan tak kunjung diijabah, lalu kemudian orang ini didatangi oleh temannya yang beragama Kristen, sehingga orang ini diinjili oleh orang tersebut dan dia murtad. Nauzubillah min dzalik. Kita akan lanjutkan lagi video berikut ini. Silakan ikhwafillah. Saya kenal dengan salah satu seorang teman, dia tahu kondisi saya, dia sering bantu saya, dia sering menguatkan saya. Dan kita sering mengobrol sampai larut malam. Saya suka curhat sama dia tentang keluh kesah hidup saya. Dia sering membacakan ayat-ayat Al-Quran. Dia sering membacakan awalnya ya, sering membacakan apa sih namanya, ya ayat-ayat lah dengan arti-artinya. Dia sampai nanya ke saya, kamu sering ngaji? Ya, kata saya. Kamu tahu apa yang kamu baca? Ya, saya baca sesuai yang ada di Al-Quran itu, kata saya. Terus, kamu tahu yang kamu baca artinya apa? Ada yang tahu, ada yang enggak, kata saya. Dia coba jabarkan, sedikit demi sedikit dia perkenalkan saya dengan Tuhan Yesus. Gitu.
Nah, ikhwafillah, jadi orang ini diajarkan Al-Quran oleh orang Kristen sendiri sehingga dia murtad. Padahal kalau dia mau belajar Al-Quran, jangan dari orang Kristen. Kan kita sudah mengetahui bahwa orang Kristen itu dia mengetahui Bible-nya begitu ya, walaupun memang tidak semuanya yang bisa hafal Bible-nya. Maksudnya tidak ada yang hafal Bible-nya gitu ya. Artinya apa, ikhwafillah? Orang ini lebih percaya kepada non-muslim daripada orang Islam sendiri, daripada ustadz yang mengajarkan Al-Quranul Karim. Kalau misalkan dia bertanya kepada ustadz atau bertanya kepada ahli Islam, ahli agama Islam ya, seperti para ulama dan lain sebagainya, maka tentu dia akan mendapatkan jawaban dan mungkin akan diberikan amalan-amalan tertentu terkait bagaimana tatkala dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dibimbing caranya, diarahkan bagaimana dia berdoa dengan doa yang baik, doa yang betul-betul ada adab dan etikanya begitu ya. Nah, itu hikmahnya kalau misalkan kita dekat dengan para ulama, dekat dengan para kiai atau dekat para ustadz yang mana mereka-mereka sangat faqih terhadap ilmu agamanya Allah Subhanahu wa taala begitu ya. Jadi ini kisahnya yang mana dia murtad karena doanya tak kunjung diijabah, lalu kemudian diinjili dan akhirnya dia murtad. Nauzubillahi. Nah, sekarang ikhwafillah kita akan saksikan seorang mu'alaf yang justru tatkala dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, doanya langsung kontan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Masya Allah keimanannya sangat luar biasa, perlu kita contoh, perlu kita ikuti, dan beliau ini sangat luar biasa menginspirasi untuk kita semuanya. Bahkan katanya kewajiban itu adalah sebuah kebutuhan untuk hidupnya di dunia ini. Ikhwafillah, kita akan langsung saksikan video berikut ini. Silakan. Boleh tahu perbedaan yang signifikan yang dialami sama Pak Dono sekarang setelah masuk Islam? Itu perbedaan yang paling signifikan dalam hidup apa? Hidup saya lebih teratur dengan sholat 5 waktu. Dulu mah ya gitu aja, kayak mengalir aja hidup. Sekarang tuh udah, jadi emang sholat itu adalah suatu saat yang saya tunggu-tunggu setiap hari tuh. Kayak benar-benar istilahnya break dari rutinitas dunia kita gitu. Kita lagi mumet di kantor gitu kan, tiba-tiba dengar azan gitu. Saatnya break, saatnya menghadap gitu. Itu benar-benar ngasih ketenangan gitu loh. Waktu yang ditunggu-tunggu ya? Ini membuat break gitu. Karena kalau saya boleh jujur, banyak doa, sekarang ini banyak doa saya dijawab itu dekat-dekat waktu sholat. Iya. Jadi kadang saya sholat dulu. Setelah sholat, ini khususnya di kerjaan sih. Jadi kadang kerjaan saya kalau di bidang IT gitu, kadang-kadang suka ada klien komplain. Bukan cuma satu, dulu mah bukan cuma satu, banyak gitu. Komplain ini kenapa aplikasinya gini, nggak sama tim saya dikerjain gitu kan, berapa lama gitu, dari pagi biasanya tuh, dari pagi belum selesai, belum ketemu isunya apa gitu, sempat pernah kena hack dulu. Nah itu mulai dari pagi itu, pagi-pagi kita mulai ngerjain, dan klien mulai komplain kan, gini gimana kok ini gimana nggak jalan, sampai akhirnya waktu zuhur sholat lah saya kan. Selesai sholat, ketemu jawabannya sama teman saya, Mas, anak buah saya kan, Mas ini ketemu jawabannya, acaranya gini. Oke, siap, laksanakan, beres. Karena waktu sholat zuhur itu saya ya benar-benar di sujud akhir tuh saya mohon, ya Allah, saya dan tim saya menghadapi masalah, tolonglah kami gitu. Dijawab kontan sama Allah, dijawab kontan saat itu juga gitu. Iya sih, jadi kalau benar sholat itu juga saatnya kita mengadu kepada Allah gitu. Kita punya masalah apa, saatnya kita mengadu gitu. Nah ya itu, tadi pertanyaannya perbedaan terbesar ya. Kalau dulu di iman saya yang lama itu, saya suka merasa kalau saya berdoa, doa saya sampai nggak sih? Didengar nggak sih? Ada keraguan gitu. Sekarang mah udah yakin, nyampe gitu. Istilahnya nggak salah alamat. Nah itu dia mungkin ya gitu. Sekarang kita coba bicara tes syariat mungkin ya Pak. Ini kan perbedaannya sangat signifikan dengan keyakinan yang dulu. Kalau yang dulu kan mungkin bisa nyantai-nyantai aja gitu ya, ibadah seminggu sekali bisa dibilang gitu. Ibadah prakteknya seminggu sekali. Sedangkan di Islam sendiri, ini kayaknya cukup sibuk, terus cukup banyak prakteknya gitu. Lebih ya. Harus nanti ada apa?
ibadah-ibadah sunnah di pagi sore dan lain-lain itu gimana? Apakah sedikit ada menerapkan atau menjadi keraguan? Enggak. Justru karena emang saya merasa butuh dengan ibadah-ibadah itu gitu. Ya, kayak sholat duha itu, saya butuh tuh. Betul. Oh iya, itu apalagi kalau yang namanya berkaitan dengan kerjaan, sholat duha tuh nolong banget. Jadi kayak saya kan sebelum kondisi Indonesia kayak gini sekarang, saya dulu kerja tiap minggu itu pasti 2 hari ke Jakarta, ketemu klien gitu, meeting sama klien 2 hari di Jakarta. Pasti saya Jakarta sempetin tiap saat saya sempetin duha dulu, sholat duha dulu. Dan emang pasti dilancarin sama Allah, dilancarin gitu. Emang bukan beban loh, emang saya butuh gitu. Ibaratnya makan emang saya butuh makan kok. Makan kan bukan beban ya. Emang saya butuh makan gitu, bukan beban. Sholat ya, kalau cerita itu sih emang sholat yang namanya awal-awal apalagi setelah syahadat kan berarti udah fix tuh, saya udah Harus menjalankan. ya, there's no turning back kan. Nah, ya kalau kendala sih emang awal-awal perlu diakui jujur, yang dulu namanya sholat subuh tuh susah tuh jujur aja saya mah dulu. Sekarang alhamdulillah sekarang udah lancar. Sekarang saya tambahin tahajud bahkan. Jadi sengaja bangun setengah jam sebelum azan subuh gitu kan, saya sempatin tahajud dulu, jadi langsung nyambung subuh tuh gitu. Jadi ini kan emang beda sekali gitu ya fakta gitaranya dari yang dulu sama yang sekarang. Kalau mungkin sebagian orang mungkin bilangnya yang dulu lebih nyantai gitu ya, lebih Iya sih sekali gitu ya. iya, Nggak harus bangun subuh, nggak harus tiap 5 waktu sehari harus nyempetin gitu. iya. Ini kan mungkin sebagian ada yang terbebani dengan hal itu gitu. Tapi kalau sendiri sih saya lihat ini Sudah sebagai kebutuhan. iya, maksudnya ini luar biasa gitu. Iya. Ini udah kayak makan gitu. Iya, emang butuh gitu, udah kayak makan minum. Emang saya butuh Nah, banget. jelas perbedaannya sama yang dulu gitu. Iya, karena saya yakin seringkali Allah tuh menjawabnya menjawabnya tuh dengan kontan gitu. Nah, gitu. Jawaban doa saya gitu. Kayak sekarang nih lagi masalah kayak gini, lagi lockdown ini. Kejadiannya minggu lalu banget. Saya kan jadi saya di rumah tinggal sendirian nih, rumah saya di Pasteur sendirian. Ibu saya di adik saya sendirian ya pokoknya di rumah. Stok sembako tuh menipis tuh, jujur aja saya cerita belak-belakan aja, sembako tuh nipis tuh, uang saya juga tipis. Tiba-tiba hari minggu lalu Kok Rahmat nelpon, Koko ini ada teman kita mualaf mau bagi-bagi sembako, Koko bisa tolong daftarin di kelas pengajian Koko yang aktif siapa aja termasuk Koko, didaftarin aja buat penerima. Itu tuh saya sebelum waktu sholat saya doa kepada Allah tuh, oh tolong saya menipis nih, gimana kita masih dalam darurat lagi gitu. Saya curhat lah istilahnya sama Allah, curhat gitu. Biasanya di sujud akhir tuh saya curhat tuh, dijawab kontan, langsung ditelepon sama Kok Rahmat yang nelpon. Tanya aja nanti tuh, nelpon dapat pembagian sembako, dapat beras, ayam, telur, alhamdulillah gitu. Baik, ikhwafillah, mungkin itu dulu yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga bisa menjadi penguat iman kita, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah wafatkan kita dalam keadaan iman dan Islam.